Ekonomi Rusia benar-benar runtuh di depan mata kita, dan Putin secara pribadi merasa takut. Itulah sebabnya dia telah meninggalkan Kremlin sama sekali untuk pergi meminta bantuan dari negara-negara bekas Uni Soviet. Sementara itu, pejabat Rusia di dalam negeri tidak tahu apa yang terjadi. Kita bisa melihat hal ini dari wawancara media yang tidak masuk akal yang mereka keluarkan saat Putin sedang pergi. Tapi, ini bahkan bukan bagian terburuknya. Bagian terburuk bagi Rusia adalah bagaimana Putin diperlakukan di pertemuan ini di antara negara-negara bekas Uni Soviet. Sekarang, Anda tahu, dia harus memohon bantuan, tapi sebelum dia bisa melakukan itu, dia harus secara pribadi meminta maaf kepada Azerbaijan. Di depan seluruh dunia, Rusia perlahan-lahan menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan bertahan utuh, dan semuanya berawal dari kegagalan militer Rusia. Dengarkan sendiri. Saya sudah bilang ini sebelumnya, tapi tetap akan saya bagikan pada Anda. Maksud saya secara harfiah, jika Anda menempatkan seekor siput di perbatasan Rusia dan Ukraina dan membiarkannya berjalan selama 3,5 tahun terakhir, sekarang siput itu sudah berada di Polandia. Dan mereka bahkan belum mencapai 20% dari wilayah negara itu. Jadi menurut saya itu menunjukkan betapa tidak cakap, tidak efektif, tidak becus, dan tidak kompetennya militer Rusia di medan perang. Ketika setiap negara di dunia bisa melihat bahwa kamu bukan militer terkuat kedua, seperti yang kamu klaim selama puluhan tahun, mereka berhenti bereaksi terhadap tindakan intimidasi kamu, dan bahkan mulai melawan balik. Itulah yang persis dilakukan oleh Azerbaijan selama beberapa tahun terakhir. Jadi begini, pada Natal lalu, 25 Desember 2024, Rusia menembak jatuh sebuah pesawat sipil Azerbaijan. Namun, Rusia tetap menolak meminta maaf atau bertanggung jawab atas kesalahan ini. Putin bahkan menyatakan pesawat itu jatuh akibat kesalahan pilot. Yah, orang-orang Azerbaijan tidak menerima alasan ini. Dan mereka tidak takut dengan tentara Rusia. Bahkan, mereka menyadari bahwa Rusia lebih membutuhkan Azerbaijan daripada Azerbaijan membutuhkan Rusia. Dan inilah alasan tepat mengapa Putin sekarang terpaksa meminta maaf di depan semua orang dan mengakui kesalahannya sebelum dia bisa memohon bantuan untuk ekonomi Rusia. Dengarkan sendiri hal ini. Saya ingin memulai pertemuan kita dengan topik yang paling sensitif, yaitu tragedi penerbangan yang terjadi di langit kita. Pada panggilan telepon pertama, kami diminta meminta maaf atas peristiwa tragis ini dan diberitahu bahwa itu terjadi di wilayah udara Rusia. Pak Elsa menyampaikan belasungkawa tulus kepada keluarga korban. Saya harus mengatakan bahwa kami menyetujui rencana tersebut. Nah, yang ingin sedikit mengekspresikan suhalnya sekali menegaskannya dan mengatakan bahwa kami tentu saja seperti ini yang telah disepakati. Kita bisa membicarakan penyebab tragedi ini, bencana ini. Ini terkait dengan beberapa keadaan. Yang pertama adalah ada drone Ukraina di langit. Kami sedang melacak 3 drone seperti itu yang melintasi perbatasan Rusia pada malam hari di hari terjadinya tragedi. Teman-teman, saya kesulitan untuk mengikuti semua hal yang telah Putin salahkan pada Ukraina, seperti runtuhnya ekonomi Rusia. Yah, itu salah Ukraina. Militer Rusia tidak kompeten. Tentu saja, itu juga salah Ukraina. Dan sekarang Rusia menembak jatuh sebuah pesawat penumpang. Dan entah bagaimana itu masih saja salah Ukraina. Saya merasa kalau Putin tersandung meja, dia juga akan menyalahkan Ukraina untuk itu. Dia melihat Ukraina di mana-mana, dan itu karena Ukraina sudah menjadi mimpi buruk baginya. Sekarang, seakan ini belum cukup memalukan bagi pemimpin militer terkuat kedua di dunia, izinkan saya tunjukkan klip berikutnya. Karena dalam klip ini, Putin secara tidak sengaja mengungkapkan alasan mengapa militer Rusia gagal begitu parah. Ini bukan kesalahan para komandan Rusia, ini adalah kesalahan panglima tertinggi Rusia, dan itu adalah Putin. Dengarkan sendiri. Alasan kedua terletak pada kerusakan teknis dalam sistem pertahanan udara Rusia sendiri. 2 rudal yang diluncurkan tidak mengenai pesawat secara langsung. Jika iya, pesawat itu pasti langsung jatuh. Tapi malah meledak. Mungkin itu adalah kehancuran sendiri.
terutama bukan oleh hulu ledak, tapi kemungkinan besar dari serpihan rudal itu sendiri. Itulah sebabnya pilot mengira itu sebagai tabrakan dengan sekawanan burung. Dan dia juga sudah diberitahu, dan ini juga terdengar jelas di kotak hitam. Inilah alasan tentara Rusia menderita. Putin sama sekali tidak tahu cara kerja segalanya. Itu karena dia bilang pertahanan udara seharusnya menembak pesawatnya. Tapi bukan begitu cara kerja pertahanan udara Rusia. Agak menyedihkan saya tahu ini, tapi Putin tidak. Rusia memakai Pantsir, S-1, S-2 kemungkinan, rudal TOR, serta S-300 dan S-400. Semua ini menggunakan rudal dengan sekering jarak dekat. Artinya, rudal-rudal tersebut mendekati target lalu meledak, mengeluarkan pecahan tajam yang menjatuhkan target. Berikut adalah contoh klip yang menunjukkan bagaimana seharusnya ini bekerja. Inilah yang persis terjadi ketika Rusia secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat Azeri itu. Putin menyatakan seharusnya itu serangan langsung. Namun pertahanan udara Rusia rusak. Sekarang dia benar di satu bagian. Pertahanan udara Rusia memang sering bermasalah, tapi saya rasa kali ini tidak. Satu-satunya waktu istilah serangan langsung digunakan adalah ketika mereka menggunakan sistem pertahanan udara modern. Mereka hanya memakainya untuk menghentikan rudal balistik karena harus mengenai rudal tersebut untuk menghancurkannya. Tapi kamu lihat, ini menunjukkan masalah dari seluruh sistem Rusia. Ini masalah yang kita lihat di tiap kediktatoran. Para diktator enggan melepas kendali militer karena takut digunakan melawan mereka dalam kudeta. Seperti yang dilakukan Prigozhin 2 tahun lalu. Tapi di sisi lain, mereka tidak punya keahlian untuk memimpin militer dengan benar, jadi mereka bahkan lebih buruk daripada tidak berguna saat mereka mengendalikan militer. Mereka tidak membantu, bahkan pada kenyataannya, mereka justru merugikan kemampuan militer. Semua ini akhirnya menjadi bencana, seperti yang terlihat di Ukraina. Ini terjadi pada Saddam, ini terjadi pada Gaddafi, dan kita melihatnya terjadi pada Putin di depan mata kita. Selain itu, hal lain yang dilakukan para diktator adalah menempatkan orang-orang yang tidak kompeten di sekitar mereka agar mereka tidak perlu khawatir ada yang mencoba menggulingkan mereka. Nah, ini menyebabkan wawancara yang cukup buruk ketika sang pemimpin tercinta tidak ada di rumah. Ini juga yang sedang terjadi di Kremlin. Putin sedang berada di luar negeri dan pejabat Rusia yang bodoh mengeluarkan pesan-pesan yang sama sekali tidak masuk akal dari Rusia. Mari kita dengarkan yang pertama ini, di mana Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa pertemuan Alaska antara Putin dan Presiden Trump sama sekali tidak berguna. Sayangnya, tadi kita ini perlu menyatakan bahwa dorongan kuat dari Anchorage untuk mencapai kesepakatan sebagian besar telah habis oleh upaya musuh dan upaya mereka yang mendukung perang. Sampai orang Ukraina terakhir, lalu orang Eropa. Seperti yang saya katakan, orang ini adalah wakil menteri luar negeri. Tapi di klip berikutnya, kita punya penasihat kebijakan luar negeri Rusia. Ternyata posisi ini langsung terkait dengan Putin. Dan orang itu menyampaikan pesan yang sangat berbeda dari pernyataan menteri luar negeri. Tentu saja, pemahaman dan kesepakatan yang dicapai di Anchorage tidak disukai oleh semua orang. Selama pertemuan di Anchorage, kedua presiden sepakat pada beberapa elemen yang cukup signifikan yang dapat menjadi dasar bagi penyelesaian damai di Ukraina. Secara ada Yuripaman dan kesepakatan yang dicapai di Anchorage tidak disukai oleh semua orang. Misalnya, pihak Eropa tidak menyukainya, begitu juga rezim Ukraina. Mereka yang tidak ingin mencapai penyelesaian damai atas krisis Ukraina tidak menyukainya. Mereka tidak suka perjanjian ini, tapi bukan berarti perjanjian itu gagal. Nyatanya perjanjian itu berhasil.
Dan itu berdasarkan perjanjian beserta dengan kesepahaman inilah kami terus dan akan terus melanjutkan kontak dengan mitra Amerika kami. Jadi pernyataan apapun bahwa momentum Anchorage memudar atau sudah habis sama sekali tidak benar. Alasan orang Rusia mengirim banyak pesan bertentangan adalah karena mereka kesal pada Presiden Trump yang memberikan Tomahawk ke Ukraina. Namun, mereka juga tak ingin terlihat terlalu agresif mengkritik Trump karena bisa berdampak buruk. Nah, hasil buruk yang sangat ditakuti Rusia itu mungkin akan datang lebih cepat dari yang kita kira. Perwakilan Amerika Serikat untuk NATO menegaskan Amerika Serikat punya banyak senjata kuat yang bisa diberikan ke Ukraina dan mampu menghancurkan Kremlin. Dengarkan ini. Amerika Serikat, seperti yang disebutkan oleh Laksamana, maksud saya, kami memiliki kemampuan yang saat ini belum digunakan di medan perang di Ukraina, yang menakutkan, yang sangat kuat. Dan yang secara harfiah dapat menimbulkan kerusakan serius ini di tempat dan waktu yang kami pilih, dan bahwa beberapa di antaranya ada kemungkinan kontinen akan terus dipindahkan ke Ukraina untuk digunakan oleh mereka. Dan itu bisa mengubah perhitungannya. Tetapi saya jelas kita itu belum sampai pada titik di mana Vladimir Putin memutuskan bahwa waktunya sudah tepat untuk bernegosiasi. Dan kau tahu, aku tidak tahu. Maksudku, masalah yang dihadapi Vladimir Putin adalah dia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dan bukan hanya perwakilan untuk NATO yang mengatakan hal-hal ini, Presiden Amerika Serikat sendiri juga. Presiden Trump juga menyampaikan pesan serupa kepada Rusia. Kurasa aku harus menyebutnya sebagai peringatan. Ya, kita meningkatkan tekanan, kita meningkatkannya bersama-sama, kita semua meningkatkannya. NATO sangat baik. Ya, menurut saya pemimpin NATO seperti yang kamu tahu, Mark, sangat luar biasa dan hebat. Mereka juga sedang meningkatkannya. Dan kami menjual banyak senjata ke NATO, dan itu saya rasa sebagian besar akan dikirim ke Ukraina. Nah, itu terserah mereka, tapi mereka beli senjata dari Amerika Serikat. Kami buat senjata terbaik di dunia. Kalian membeli pesawat kami dan banyak peralatan kami, dan kalian punya kekuatan besar. Sebenarnya, kalian punya kekuatan peralatan yang luar biasa.